sih fermentasi madu hutan. Fermentasi madu hutan ini termasuk yang saya riset cukup lama dari tahun 2006 sampai 2010 ya. Jadi riset saya itu di bidang fermentasi madu ini ya. Nah, di sini ya karena saya banyak melayani masyarakat di pedesaan gitu ya, maka saya sering menemukan sumbernya madu hutan gitu ya. Jadi saya melayani mereka sekaligus saya riset ya. Ini menjelajah hutan Indonesia berbagai tempat, ini di NTT, di Amfoang ya, kemudian ke Gunung Mutis ya, kemudian di Kalimantan, di berbagai tempat ya, di Ujung Kulon dan sebagainya ya. Jadi kita langsung survei ke lokasi-lokasi di mana lebahnya itu ada. Jadi madu hutan ini bersarang di pohon teman-teman, bukan di kotak-kotak ya. Meskipun kotak ya, di kotak apa namanya sarang lebahnya atau stupnya itu ditaruh di hutan, itu bukan berarti madu hutan, itu tetap madu peliharaan ya. Nah, ini jenis jadi ya bersarang di pohon-pohon dengan ketinggian 30-40 meter dari permukaan tanah. Jadi tinggi sekali ya. Satu pohon ini memiliki 50-100 sarang, teman-teman ya. Jadi banyak sekali. Sarangnya itu besar-besar nih ya. Kira-kira 1,5 meter lebarnya ya, apa nih lebar panjangnya lebarnya sih sekitar 0,5 meteran sampai 75 cm ya. Dan ini setiap sarang menghasilkan 20-50 liter madu ya. Jadi Indonesia itu kaya sekali teman-teman, luar biasa ya. Madu yang begitu termasuk dalam superfood ya, makanan yang sangat super bergizinya gitu ya, nutrisinya itu banyak ada di hutan-hutan Indonesia ya. Ini lebahnya namanya Apis dorsata ya, lebahnya itu sebesar kelingking ya. Kalau lebah biasa kan sebesar lalat tuh. Ini disebut juga sebagai giant bee ya, karena sangat besar. Dan di sini di riset saya gunakan madu hutan ya. Madu hutan yang asli ya, bukan yang beli di luaran nanti banyak palsu ya. Yang asli langsung kita ambil. Kemudian kita gunakan anggur ya, saya gunakan anggur bari dan lemon Indonesia ya. Jadi ketiga hal ini difermentasi. Dan dari mana fermentasi itu bisa terjadi? Karena di dalam anggur ini, di kulitnya itu terdapat ragi alami ya. Saccharomyces cerevisiae ya, raginya itu ada pada kulit anggur ya. Dan itu disatukan sehingga madunya, lemonnya, dan anggurnya sendiri terfermentasi ya. Dan ini antioksidan yang ada pada yang merah-merah ini ya, itu antioksidan ya, yang ada pada baik pada madu maupun pada lemon maupun pada buah anggur. Nah, dia terikat dengan ikatan lipoprotein. Ikatan ini membuat antioksidan itu nggak bisa aktif, teman-teman. Jadi kita mendapatkan manfaatnya bisa dapat, tapi tidak terlalu banyak. Ikatan lipoprotein ini bisa diputuskan oleh asam lambung pada orang-orang yang vegetarian. Tapi kalau yang tidak vegetarian tidak efektif. Nah, jadi supaya antioksidan merah-merah ini bisa aktif, maka perlu ikatan lipoproteinnya diputuskan ya. Dan itu dengan cara fermentasi ya, dengan tekanan tertentu ya, 100 hari ya. Apa kita ukur berat jenisnya semuanya dengan monitoring yang ketat, maka akan terjadi fermentasi dengan sangat baik ya. Ini waktu kami lakukan fermentasi ya di Gianyar, Bali ya. Dan setelah fermentasi, ikatan polifenolnya terputus dan antioksidannya menjadi sangat aktif, teman-teman ya. Sehingga bisa melawan radikal bebas dan kita bisa mendapatkan manfaatnya untuk anti-aging atau untuk penuaan tadi ya. Jadi ini slide terakhir, fermentasi madu hutan diproses menyerupai pembuatan wine ya, sehingga disebut juga honey wine. Rasanya kayak wine nggak? Rasanya mirip wine juga karena cara prosesinya persis seperti pembuatan wine ya. Kemudian proses pembuatan wine ini telah lama juga dikenal di Cina. Jadi apakah ini teori baru? Sebetulnya enggak juga sih. Saya banyak meniru juga tradisi-tradisi di China, bagaimana memfermentasi madu, memfermentasi buah-buahan, ini yang kita praktekkan ya. Dan juga dikenal di Eropa sebagai minuman kesehatan. Dan jadi wine itu awalnya itu bukan minuman untuk kita senang-senang sih. Wine itu adalah obat pertama kali ditemukan itu. Tapi karena rasanya enak ya, dan sekarang kita banyak konsumsi kalau habis makan minum wine ya. Nah, kalau teman-teman ngapel supaya kelihatan keren ngasih mertua wine, wah itu langsung diterima jadi menantu ya nanti ya. Dan ini disarankan dikonsumsi tiap malam ya, fermentasi madu hutan atau honey wine ini 30 ml ya. Dan ini mengandung alkohol 14%. Jadi untuk teman-teman yang menghindari alkohol baik karena
faktor alergi atau karena dilarang oleh agama dan sebagainya, ini perlu diperhatikan ya, ada alkoholnya 14%. Nah, teman-teman, akhir kata saya ingin mengucapkan bahwa kesehatan bukan segala-galanya, betul ya. Namun tanpa kesehatan segala-galanya menjadi kurang berarti, teman-teman ya. Dan ini di bawah ini ada Instagram saya yang teman-teman ketutup. Ada Instagram saya yang teman-teman bisa foto atau catat atau follow ya. Di situ banyak informasi-informasi kesehatan lainnya dan juga dari webinar-webinar sebelumnya ya. Jadi dr titik atau dot ya Edi Kristianto ya. Dan itu aja yang bisa saya sampaikan teman-teman, dan saya berdoa semoga teman-teman selalu sehat ya, bahagia dalam lindungan Tuhan. Ya, terima kasih Bu Feni, terima kasih.